Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini. Kita berjumpa di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Ini adalah sebuah program renungan singkat di mana Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama dengan saya untuk belajar firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan, dan saya berharap doa saya semoga kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam renungan pada saat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersukacita sekali hari ini, dan saya akan ambil satu judul di dalam mendasari pertemuan kita, yaitu aman dalam naungan Tuhan. Sekali lagi, aman dalam naungan Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 berkata seperti ini, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Satu ayat yang singkat. Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang raja, tapi juga seorang yang berdosa kepada Tuhan, tapi yang bersyukur oleh karena Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ini, dalam perikop diburu dengan tak bersalah. Siapakah yang diburu di sini? Itulah Daud. Dia diburu oleh musuh, diburu oleh musuh-musuhnya, dan semua musuh-musuhnya ingin supaya nyawanya diambil, dalam arti ingin supaya Daud mati. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8 ini secara khusus Daud berdoa kepada Allah dan berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini sebuah doa, sebuah seruan kepada Tuhan. Mungkin tidak keras, tapi ini adalah seruan dari Daud sendiri kepada Tuhan. Dan Daud merasa tidak berdaya ketika dia harus menghadapi banyak musuh, apalagi ketika dia berhadapan dengan musuhnya, yaitu anaknya sendiri. Dan semua yang harus dihadapi oleh Daud itu begitu berat. Saya pikir seperti itu, begitu berat, sehingga di dalam tulisan ini Mazmur 17 ayat 8, benar-benar Daud berseru kepada Allah dan dia berkata, Tuhan, peliharalah aku seperti biji mata, dan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Daud meminta perlindungan dalam naungan Allah yang maha tinggi, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah merupakan satu contoh pola bentuk doa yang dapat dipakai oleh orang-orang percaya pada masa kini ya. Saya pikir doa Daud, doa yang sederhana, doa yang tidak panjang, yang muluk-muluk, hanya beberapa kalimat, tapi itu sudah merangkum seluruh pergumulan, seluruh perasaan, seluruh kesukaran yang dialami oleh Daud, sehingga dituang dalam sebuah kalimat yang sederhana dan berkata kepada Allah yang dia percaya bahwa Allah sanggup memelihara hidupku. Daud berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran Daud ketika dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allahnya, maka kita sebagai orang percaya pada masa kini, apabila kita menghadapi sebuah pergumulan, sebuah percobaan, sebuah pencobaan, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa tidak ada jalan lain kecuali kita datang kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali kita datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita datang memohon kepada Tuhan. Hanya Dia sendiri yang bisa menolong hidup kita. Kalau kita berharap kepada manusia, memang manusia beberapa hal bisa menolong kita, tapi tidak semuanya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena manusia itu terbatas, manusia itu tidak sempurna, dan dia tidak bisa selama-lamanya, dan dia tidak bisa sepenuhnya membantu sesama yang lain. Saya pikir ada batas-batas tertentu yang dia tidak bisa lakukan. Tetapi puji Tuhan, puji syukur kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sanggup menolong manusia yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Puji nama Tuhan. Aman dalam naungan Tuhan, aman di dalam naungan Tuhan. Seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Mengapa Daud begitu yakin dengan kata aman dalam naungan Tuhan? Apa sebab sehingga Daud berdoa seperti itu?
Mengapa dia percaya? Apa buktinya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sebagai orang percaya, apa buktinya? Apa yang bisa kita pegang? Apa yang bisa menjadi sebuah bukti? Kalau kita sebagai orang percaya sama seperti Daud juga, kita aman di dalam lindungan Tuhan. Buktinya apa? Kita akan melihat dua poin, Bapak Ibu Saudara, 2 poin yang akan memberkati kita dalam pertemuan kita yang singkat ini. Yang pertama yaitu ayat yang ke-8, kita aman di dalam pemeliharaan Allah. Berkata seperti ini, peliharalah aku seperti biji mata. Peliharalah aku seperti biji mata. Permintaan Daud kepada Allah adalah supaya Allah menjaga Daud seperti menjaga mata sendiri. Pernah suatu saat saya kena debu mata saya, Bapak Ibu Saudara. Dan debu itu begitu menyakiti mata saya sehingga saya harus berhenti pada waktu itu dalam keadaan nyetir kendaraan, dan saya harus berhenti menepi di pinggir jalan. Kemudian saya ucap-ucap mata saya bersihkan mata saya. Pada saat mata saya kena kotoran, pada saat itu juga saya harus bersihkan. Karena apa? Saya tidak bisa melihat, mata saya sakit, pedih, gatal, dan lain sebagainya. Kata peliharalah aku seperti biji mata, itu berarti Daud menempatkan dirinya bahwa aku dikasihi oleh Tuhan. Mata menjadi barang yang sangat penting dari tubuh manusia yang mau tidak mau pertama kali manusia akan merespon ketika ada benda asing atau sesuatu yang menyakiti mata. Tapi jika ada sesuatu yang lain yang menimpa bukan dari mata, misalnya ke tangan, misalnya tangan kotor atau kaki yang kotor, mungkin kita bisa berkata, nanti saja saya bersihkan. Tapi begitu ada kotoran kena mata, di dalam mata, dan mata kita pedih, nyeri, maka pada saat itu kita harus lakukan sesuatu untuk mata kita. Kita harus bersihkan, kita harus buat sesuatu agar supaya mata itu kembali bisa melihat dan tidak nyeri atau perih seperti itu, Bapak Ibu. Peliharalah aku seperti biji mata. Tuhan begitu menyayangi Daud sehingga Daud yakin bahwa dirinya disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika ada sesuatu yang menyakiti, maka Allah segera menolong. Ini artinya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam pemeliharaan Allah, maka kita tidak usah takut bahwa setiap saat Allah mampu menolong kita. Dalam bahaya, dalam kesukaran, dalam kesulitan, Allah sanggup menolong kita seperti Allah memperlakukan mata. Seperti seorang manusia memperlakukan mata. Tidak ada orang yang memberikan jeda waktu kalau ada sesuatu yang menimpa matanya. Ya, saya pikir tidak ada. Jadi, apa buktinya? Yang pertama adalah kita aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita aman di dalam sayap Tuhan. Ya, yang kedua, di dalam ayat yang ke-8 berkata begini, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kita melihat Daud menggambarkan Allah itu sama seperti seekor induk ayam. Tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya juga hafal ya, induk ayam. Ketika dia bersama dengan anak-anaknya, kemudian ada satu bahaya yang datang hendak mengganggu anak-anak ayam itu, maka dengan segera induk ayam itu akan merentangkan sayapnya, dan kemudian induk ayam itu segera berbuat sesuatu untuk melindungi anak-anaknya dengan jalan menutupi anak-anaknya itu dengan sayapnya. Daud berkata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Daud memberikan dirinya di dalam perlindungan Allah. Allah sanggup melindungi. Allah akan melindungi. Sama seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Bukankah ini suatu permohonan yang luar biasa? Siapakah yang dapat memberikan keamanan dalam hidup ini, Bapak Saudara? Harta sementara tidak bisa memberikan keamanan. Orang bisa mengambil harta, bisa merampok harta, orang bisa mencuri harta, karena tidak ada yang aman. Apakah manusia bisa memberikan keamanan? Tidak bisa.
Apakah hari-hari ini manusia merasa aman? Tidak. Itulah mengapa ada security, ada Pak Satpam, ya toh, ada penjaga. Itu menceritakan bahwa keadaan itu tidak aman, bahwa keadaan itu tidak aman ya, sehingga orang perlu keamanan ya. Orang perlu keamanan. Kita sebagai orang-orang rohani, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, siapa yang menjaga hidup kita? Siapa yang menaungi hidup kita? Tentunya adalah Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara, bukan yang lain, Allah sendiri. Allah yang menjaga hidup kita, menjaga kita keluar masuk dari rumah kita, menjaga kita dimanapun kita berada, menjaga hidup kita, menjaga tubuh jiwa roh kita, menjaga anak-anak kita, saudara kita, keluarga besar kita, semua yang kita kasih, semua yang kita sayangi, semua dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupakan bahwa kita memiliki perlindungan Allah yang sejati, yang hidup, yang perlindungannya itu aman. Bapak Ibu Saudara, aman selama-lamanya. Allah akan melindungi, Allah akan menjaga semua orang percaya di dalam naungan sayapnya. Bukankah ini sebuah rahasia yang besar? Ketika saya tahu, saya sadar bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan, buat apa saya takut? Buat apa saya bimbang? Buat apa saya ragu? Hidupku, istriku, anak-anakku, keluarga besarku, dan semua orang yang berharap pada Tuhan di dalam perlindungan Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan di dalam program ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.